pengamat ternama tuh? Henry Satrio maksudnya. Iya. Masa ditanya jawabannya prerogatif presiden. Iya. Gak mutu banget. Itu mah baru aja jadi pengamat. Gitu. Gitu Pak. Ada pertanyaan lain nggak? Walaupun ada idiom jabatan titipan Allah, pagi siang masih kerja, sore dicopot, itu sakit juga ya Pak ya? Ya gitu. Enggak gue nanya ini. Pak BW kan lahir duluan. Menurut Pak BW gimana? Iya, kadar keikhlasan menjadi bagian penting dari seluruh proses itu. Ini penting banget ini. Di Maulid Nabi semua pakai pakaian putih, Pak Gibran kagak. Itu gimana ya komunikasi politik? Dibacanya bagaimana tuh? Halo, yang kita pelajari ya dari seorang Gibran, pede dia Pak, pede. Dia percaya bahwa semuanya itu sama di mata Allah, baik yang pakai kemeja putih maupun yang salah kostum. Jadi pede duduk situ itu bagus banget. Itu tapi kenapa ada Pak Teddy di antara Gibran dan Prabowo? Itu yang menarik tuh. Komunikasi politik apa yang sedang ditunjukkan tuh? Pak Teddy berada di tengah pres dan wapres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipaksa oleh Pak BW memakai alat-alat barunya ini ya. Namanya orang lagi pengen pamer ya. Sebagai orang dekatnya Pak Prabowo kan saya harus ikuti ya. Masih ada harganya. Memang kalau oligarki podcast ya begini ini. Oligarki podcast. Lu jadi ngomong oligarki podcast. Keren dong. Ini gue nggak punya nih kayak gini. Maju podcast lo ya Mas ya. Maju karena perutnya maju. Iya. Ya semaju-majunya podcast ini tetap aja gak ada makanannya. Gak kayak di podcast saya. Ada jagung rebus. Ini serius Hen. Gue mau tanya serius nih Hen. Ini Menteri Keuangan yang baru dilantik. Gimana sih komunikasi politiknya? Kayaknya menurut lo gimana tuh? Ya emang dia belum ketemu Henry Satrio sih. Jadi kalau udah ketemu gue tuh waduh, gue kasih tahu tuh do and don'ts-nya. Karena dia kan sebetulnya jadi pejabat lama ya. Cuma kayaknya dia udah lama nungguin jabatan jadi Menteri Keuangan tuh. Ups. Jadi ngomongnya jadi bablas deh. Tapi tadi sih dia udah minta maaf. Mohon maaf kalau komunikasi publik saya ada yang salah gitu. Kalau nggak salah gitu deh jawabannya. Tapi apa yang paling menarik dari situ? Siapa ya Menteri Keuangannya? Menteri Keuangannya. Menteri Keuangannya apa pesannya? Pesannya dong. Ya untung aja masyarakat sudah reda ya marahnya. Gitu. Kalau belum reda omongan kayak gitu, waduh menurut saya nggak oke tuh. Jadi buat menteri-menteri yang Pak Prabowo emang sebaiknya komunikasi politiknya tuh diperbaiki, ditahan. Apalagi kan ini Menteri Keuangan ya. Segala ucapannya itu bisa mempengaruhi pasar. Segala ucapannya bisa mempengaruhi market. Gitu ya. Jadi sebaiknya sih irit-irit bicara kayak Bu Sri Mulyani, kayak Bambang Brojo tuh keren menurut gua. Karena dia bukan lagi kepala LPS ya. Dia oke lah, dia mungkin kemarin seneng banget kan. Seneng banget udah dilantik jadi Menteri Keuangan. Nah sekarang menurut gue sih yang penting ya kurangi bicara, banyakin aksi. Gitu. Kerja. Tak banyak bicara. Ya. Tapi apa yang paling nyelekit di situ yang lu denger? Banyak bos yang nyelekit itu 17/8. Enggak, Menteri Keuangan. Gue lagi konsentrasi Menteri Keuangan. Iya 17/8 dia kan ngomongnya. Dia ini sebagian kecil rakyat aja. Kalau dengan saya nanti orang akan sibuk cari kerja karena kerjaan banyak kan sudah membaik. Which is itu doa-doa yang bagus. Cuma doa-doa yang bagus juga kalau penyampaiannya dirasa kurang tepat ya. Apalagi ada gestur. Iya gesturnya macam-macam ya. Tapi Purbaya gitu, dari zaman LPS ya begini emang. Gayanya orang ini ya begini ini gitu. Ngerti ya maksudnya begini ini ya? Gak tahu. Ya sama kita juga gak tahu. Gue juga baru kenal ya. Cuma gue agak so tau aja nih begini ini gitu. Gitu sih Pak. Tapi
ini kan sudah dipilih ya oleh Pak Prabowo. Nah, dia tinggal membuktikan aja bahwa memang dia bisa memperbaiki kondisi keuangan negeri ini. Oke. Nah sekarang balik, saya merasa bahwa kemampuan komunikasi politik Pak Prabowo itu luar biasa ketika mengendalikan kemarin kerusuhan dan macam-macam. Apa poin-poin penting yang Henry lihat dalam konteks posisi? Satu ya, itu ini mohon maaf nih kalau saya salah Pak BW ya, tapi terlihat saat kerusuhan itu Pak Prabowo tuh terlihat sendirian menghadapi massa, menghadapi rakyat gitu. Oh gitu. Dia keluar menjelaskan, keluar meminta rakyat percaya pada pemerintahan yang dia pimpin. Sendirian Pak. Kan dia ngomong pasti sudah ada sekondannya dong yang memberikan poin-poin apa yang perlu diomongkan. Ya kan ini lagi-lagi kan persepsi Pak. Jadi pada saat presiden bicara sendiri, jubir nggak ada, PCO nggak ada, menteri-menteri terkait nggak ada, Panglima dan TNI, Panglima TNI dan Kapolri juga nggak ada waktu itu. Ya saya ngelihatnya sendiri Pak. Makanya waktu dia, walaupun dia muncul bersama ketua-ketua parpol dan kepala lembaga, itu saya melihatnya dia sendiri Pak. Tapi itulah plus poinnya Pak Prabowo ya. Jadi ya dia hadapi aja sendiri, nggak perlu wapres. Wapresnya juga ada di mana? Di Deli Serdang sih Pak itu. Wapres. Ngapain tuh wapres di Deli Serdang? Di Deli Serdang dia bilang begini wapresnya. Negara harus hadir. Jangan hanya mengurus pengusaha bermodal besar. Dia lupa Pak kalau dia wapres Pak. Dia bilang negara harus hadir, dia kritik presiden Pak. Jangan begitu dong. Harusnya bahu-membahu lah. Ya, jadi Pak Wapres tuh menurut saya komunikasi politiknya juga harus diperbaiki. Tapi menurut saya sih itu juga jadi bahan masukan ya buat para pembantu presiden gitu. Tapi harus bisa mendampingi presiden gitu. Menteri Pertahanan kan ngomong didampingi oleh Kapolri dan Kapolri itu sudah ada. Ya ada setelah menteri. Itu kan Pak, setelah Pak Prabowo menenangkan kan. Setelah gitu. Ya rapat terbatas. Ya. Jadi saya salut sih dengan Pak Prabowo saat itu. Dan saya yakin juga waktu itu mungkin para menterinya juga dengung juga Pak. Bingung. Ini gimana ya, mesti gimana. Untungnya Pak Prabowo bisa menjelaskan dengan baik, menenangkan itu. Dia kan juga melakukan serangkaian kegiatan PR ya Pak. Dia mengunjungi korban yang meninggal di tabrak rantis tuh, Pak Arfan ya. Afan Kurniawan dia datang. Tapi orang melihat kemudian ada inkonsistensi di situ ya. Waktu ke rumah Pak almarhum Afan, Pak Prabowo mengatakan dia akan menginvestigasi tindakan eksesif dari aparat. Terus waktu pergi ke rumah, terus menjenguk itu mau dinaikin pangkatnya. Jadi seolah-olah tuh ada yang nggak konsisten. Nah kalau saya sih, apa? Saya sih memaklumi semua itu ya Pak, karena kondisinya pasti kan di lapangan nggak seperti yang kita lihat juga gitu. Nah Pak Prabowo waktu itu seperti harus memanggul semua beban itu. Kata-kata tolong percaya pemerintahan saya atau mohon percaya pemerintahan saya, itu ultimate loh Pak. Orang tuh sampai minta dipercaya tuh. Dia sadar bahwa ada distrust dari masyarakat kepada dirinya. Maka dia minta tolong percaya pemerintahan saya. Penggunaan frasa kata tolong dan percaya. Nah, itu ya kalau menggunakan kata tolong itu sebenarnya satu permintaan kan. Iya, apalagi kemudian minta dipercaya. Dia agak merendahkan hatinya. Iya. Dia benar-benar ingin sekali rakyat percaya bahwa dia sedang melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Tapi kemudian orang bertanya, kalau cuman permintaan tolong hormati, tapi kemudian proses tuntutan 17+8 itu yang beliau mengatakan sebagiannya masuk akal, tapi tidak ditindaklanjuti, salah satunya investigasi. Kan jadi bagaimana tuh ya orang lihatnya? Bagus kan kalimat itu, tolong? Enggak sih, saya yakin Pak Prabowo akan melakukan itu. Tadi menurut saya gini Pak. Yang pertama dia lakukan itu, setelah itu kan konsolidasi ke para menterinya ya.
Walaupun ujungnya dari reshuffle gitu ya, tapi menurut saya dia melakukan itu karena ada koordinasi internal yang mungkin dia perlu catat, perlu banyak perbaikan gitu ya. Dan kerennya Pak Prabowo itu dia nggak nyalain menteri-menterinya Pak, diganti aja langsung Pak. Tidak nyalahin, langsung dieksekusi. Langsung diganti Pak. Oke. Terus kalau saya tanya kenapa Menko Polhukam diganti, itu kira-kira kenapa ya? Kan kalau saya jawab prerogatif presiden, Bapak pasti bosan kan? Iya dong. Jawabnya masa begitu? Hal prerogatif kan bukan sekedar itu, tapi alasan, reasoning. Pengamat ternama ya, siapa namanya Pak? Pengamat ternama tuh Henry Satrio masalah. Iya. Masa ditanya jawabannya prerogatif presiden. Iya. Gak mutu banget. Itu mah baru aja jadi pengamat. Iya. Gitu. Gitu Pak. Ada pertanyaan lain nggak? Pak itu Bapak nanyain namanya BG loh Pak. Hah? BG Bapak sih deket sama dia kan emang. Kan B sama B. Iya. Bambang Wijayanto, Gunawan, Bapak deket. Itu Bapak jawab aja sendirilah. Kenapa Menko Polhukam diganti? Nggak pasti kan ada reasoningnya. Sebagai pengamat politik, komunikasi pasti kan ada dua Pak alasannya yang saya tangkap ya dari suara-suara di masyarakat ya, di publik. Yang pertama, beliau sedang recovery. Oh sakit. Katanya gitu Pak. Saya juga nggak tahu sakitnya apa Pak. Tapi di kesempatan yang ini Pak, mungkin kita perlu mendoakan beliau supaya sehat kembali Pak. Cepat sehat lah. Ya amin Pak. Kedua? Itu aja Pak. Katanya dua loh bilang. Iya yang kedua Pak ada nih. Sebentar Bapak. Kan saya lagi ngatur supaya jangan sampai podcast ini tiba-tiba jadi nggak ada gitu Pak. Nanti nggak sih Bapak nih, saya lagi nyelamatin Bapak gitu, jangan nekan-nekan saya. Ya. Jadi udah ketemu nih. Ya. Jadi memang kan dia Menko Polhukam ya Pak ya. Suka atau tidak suka, walaupun Pak Prabowo mengatakan tidak ada hubungannya dengan kejadian 25 dan 28 Agustus, wajar kalau kemudian orang masyarakat memikir ke arah sana Pak. Bagaimana sih tanggapan Pak Prabowo sekarang 17/8 tuh? 45 Pak, itu hari kemerdekaan kita Pak. Iya, cuma kan ada tuntutan masyarakat. Oh 17+8. 17+8 tuh. Ada yang menarik loh di situ loh sebenarnya. Kan 17+8 tuh kan tuntutan yang mestinya bisa dieksekusi kan. Karena sebagian itu kan program-program jangka pendek tuh. Iya, dan ya memang saya pernah juga mengomentari 17+8 itu kalau dilihat-lihat ya memang masih belum memenuhi semua keinginan dari rakyat ya. Kayak misalnya pendidikan yang tidak mahal misalnya, atau harga-harga diturunkan, itu tidak spesifik masuk Pak, walaupun itu masuk di era di beberapa poin ekonomi gitu ya. Tapi saya rasa Pak Prabowo sudah membaca itu, sudah mempelajari itu. Dan memang kita tunggu Pak. Kemarin itu kan sampai hari ini baru DPR ya yang merespon 17+8. Nah ini harusnya teman-teman yang mengajukan tuntutan 17+8 harus secara jantan mengakui bahwa mengapresiasi DPR gitu ya. Karena yang lain kan belum. Seingat saya belum memberikan respon Pak. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Pak BW, menurut saya sih Pak Prabowo, presiden kita itu membaca dan memahami dan mengambil langkah-langkah. Salah satu langkahnya menurut saya reshuffle kemarin itu Pak. Oke. Tapi orang kemudian bertanya-tanya, oke, Pak Prabowo mengomentari kan 17+8. Dan komentar itu dinilai banyak orang, ya memang harus seperti itu. Tapi kemudian yang terjadi pada hari ini selain DPR itu, penangkapan katanya masih terus terjadi. Oh ya? Iya. Oh saya nggak dengar tuh Pak, mohon maaf. Ya. Oh iya Pak. Iya, terus penangkapan masih terjadi. Ada banyak Pak yang ditangkap. Konfirmasi dari ketua Yayasan LBH Indonesia, pengurus Yayasan Indonesia mengatakan cukup banyak gitu. Iya, saya ingat tuh tadi pagi saya dengerin dia di radio tuh. Nah itu makanya plus minus ya Pak ya. Jadi harusnya kan gini Pak. Di media sosial kan kita juga bisa lihat orang-orang yang membakar halte Pak. Itu kan nggak dibenarkan ya Pak ya. Betul. Orang-orang yang membakar fasilitas umum itu nggak dibenarkan.
orang-orang yang melakukan penjarahan di rumah-rumah orang, ya termasuk menteri gitu ya, itu menurut saya nggak dibenarkan. Bukan tentang menteri atau wakil rakyatnya, menjarah rumah orang itu kan nggak sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku ya Pak. Mungkin juga penangkapan itu terkait hal-hal itu Pak. Justru di situ titik tolaknya. Satu media yang cukup kritis mengatakan bahwa ada orang-orang yang diving di kerusuhan itu, ada banyak kepentingan. Nah kalau yang punya kepentingan yang tidak berkaitan dengan kebebasan berekspresi ditangkepin sih nggak ada masalah gitu. Nah ini masalahnya itu orang-orang anak-anak yang diprovokasi, yang harusnya kan yang memprovokasi yang kena dong. Yang diprovokasi kan sebenarnya korban juga. Nah sekarang pemilahan dan menjelaskan siapa sebenarnya provokator yang diving dalam kerusuhan itu kan harus dijelasin juga bos. Iya kan Pak Prabowo sudah bilang dia tahu kan dalangnya kan. Makanya waktu itu saya bilang udah buka aja lah Pak kalau udah tahu. Biar orang-orang juga jadi paham, jadi tahu kalau lagunya zaman Papa Minta Saham tuh buka saja, kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah gitu Pak. Jadi dibuka aja menurut saya Pak Prabowo biar orang-orang tahu. Nah kemudian pemilahan penangkapan itu juga penting Pak. Jadi aparat kepolisian menurut saya harus benar-benar memilah mana yang pelaku kerusuhan, penjarahan yang melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku dengan orang-orang yang hanya menyampaikan pendapat atau menjalankan kebebasan ekspresi dari mereka gitu. Tapi kan lu lagi diskusi kayak gini lu kayaknya lu serius banget tuh, padahal biasanya kan lu nggak gini loh. Lu biasanya enggak Pak, karena ini masalah serius Pak. Ya kan bisa menjawab dengan santai. Kenapa sekarang lu kayaknya tegang tuh? Ada tekanan. Iya, ini Bapak alat-alatnya baru semua Pak, saya deg-degan. Gak ada Pak, gak ada tekanan apa-apa sih. Gak ada tekanan ya. Gak ada tekanan. Biasanya kan memang tekanan pada yang kecil-kecil kan. Kalau yang besar-besar gak ada tekanan. Tunggu Pak, saya gak pengen sombong juga Pak, itu bahaya Pak sekarang Pak. Ya memang saya berusaha untuk menyampaikan yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Sedap. Tapi ngomong-ngomong, pelan-pelan dulu ya. Lu katanya kemarin mau ke Pati, terus gak jadi ya, pada saat ada kerusuhan. Iya itu ini aja Pak, wacana Pak. Oh wacana. Mungkin kita perlu juga ngobrol sama saudara-saudara kita di Pati itu rasanya tuh apa gitu kan. Tapi emang nggak jadi Pak kita ke Pati. Tapi di Pati katanya mau ada ini lagi, demo lagi. Iya tadi sih saya lihat di TV gitu Pak ya. Mungkin belum puas Pak ya dengan Pak Sudewo ini bupatinya gitu. Oh gitu. Tapi waktu itu emang kita ngobrol-ngobrol aja, pengen tahu, tapi terus kita memutuskan untuk tidak ke Pati karena ya di Jakarta aja lah gitu. Lagian nggak ada ongkos Pak ke Pati tuh lumayan. Namanya dosen Pak kan. Ya. Ada satu isu penting yang kemudian tidak lagi mengemuka dan didiskusikan. Salah satu faktor yang diduga menjadi pemicu kerusuhan itu adalah kenaikan PBB. Dan kita belum tahu responnya setelah ada kerusuhan itu PBB-nya diturunin apa enggak. Iya itu memang belum tahu tuh kita Pak. Yang jelas ada informasi bahwa mereka akan mendengarkan. Nah, ini juga ini tantangan tersendiri nih Pak bagi kepala-kepala daerah yang nggak kreatif ya. Kan Pak Prabowo sudah menyampaikan akan memotong transfer pusat ke daerah itu sebesar 250 triliun. Bukan akan memotong, sudah memotong Bos. Enggak, di 2026 nanti akan dipotong lagi dipotong Pak. Lagi. Oke. 250 triliun Pak, itu banyak loh Pak. Jadi artinya kalau sampai kepala-kepala daerahnya itu nggak kreatif, waduh saya nggak kebayang tuh kondisinya nanti gimana. Memang sih Pak kan dalam ilmunya kalau fiskal kurang ya Pak ya, itu caranya cuma dua Pak, utang atau sama naikin pajak, mungut Pak, utang atau mungut gitu. Kalau utang kan mungkin Pak Prabowo nggak bisa terlalu banyak karena kan sudah diambil oleh presiden. Saya ngetit sendiri nggak apa-apa atau nggak apa-apa disebutin nanti Bapak yang ngetit.
Maksudnya apa? Presiden itu apa? Oh, ya kan takutnya saya sensitif gitu nyebut nama presiden itu Pak. Jadi daripada saya ditit sama adminnya Bapak, saya tit sendiri gitu. Iya. Itu ya Jokowi sih Pak, maksud saya yang saya tit gitu kan. Waktu itu Pak Jokowi kan banyak utangnya, jadi Pak Prabowo mungkin udah nggak bisa utang lagi. Nah sementara Mungut belum selesai Pak. Sementara Mungut juga rakyat tuh marah Pak. Karena ya kondisi lagi begini Pak, perut lagi lapar Pak ya, nggak ada makanan seperti di meja ini. Terus ya orang akhirnya kan dinaikin pajak ya marah Pak. Kalau sudah marah kan gimana gitu Pak. Oke, gue akan lanjutin pertanyaan. Cuma sekarang gue mau tanya dulu, lu kalau ngomongnya makanan, lu tuh hobinya apa sih makanan? Hah? Saya seneng Pak makan Pak. Yang enggak nasi apa kayak nasi kebuli. Ini Pak, saya tuh pernah doain Pak, orang yang menciptakan makanan tongseng tuh masuk surga Pak. Enak itu Pak. Oh enak. Jadi saya tuh, waduh, ini orang kepikiran ya, namanya tongseng gitu. Tongseng Pak. Harusnya? Ya maksud gua apa kayak gitu. Tongseng tapi enak banget loh jadinya. Kalau ayam goreng kan ayam digoreng gitu. Tong diseng ya? Ini tongseng. Iya. Tapi saya suka Pak, kambing saya suka, apa namanya, ayam juga saya suka. Yang nggak saya suka tuh udang sama kepiting aja Pak. Ya, tapi saya blessing lah, saya nggak bisa, saya alergi Pak. Jadi ada perjanjian dengan mbahnya udang dan kepiting bagi saya untuk tidak saling memakan Pak. Tapi gara-gara itu kolesterol saya terkendali Pak. Jadi selalu ada hikmah positif dalam sebuah hal ya Pak ya. Nah ini gimana lagi Pak? Kalau Bapak Mas BG apa Mas BG lagi Mas Wewe sukanya makan apa? Sukanya makan kebuli gue Hen. Kebuli. Pakai kambingnya atau pakai ayamnya? Pakai kambingnya dong Hen. Kalau nggak suka ini ya apa namanya makanan asli Indonesia nggak suka ya? Oh itu asli. Oh itu asli ya? Kebuli asli. Kambingnya kambing asli, nasi asli. Maksud gue selalu nasi yang tiruan. Iya benar. Berapa tuh Pak harganya seporsi Pak? Gue nggak tahu Hen, nanti tanya sama teman gue. Sekarang kita naikin lagi. Ada yang menilai gini, Pak Prabowo itu piawai mengendalikan kerusuhan kemarin. Pertama, dia mencoba mengendalikan kerusuhan dan mengembalikan legitimasi. Itu bagian pertama. Terus kemudian dia juga melakukan respon yang terukur. Walaupun di sebagian lain mengkritik bahwa pendekatannya sangat menjaga ketertiban dan stabilitas, tidak sungguh-sungguh menjawab pokok masalah yang menjadi penyebab. Pakai peluru karet gitu kalau nggak salah dia ngomong. Pokoknya dianggap ini kok sangat menjaga order dan ketertiban gitu, sehingga kemudian orang pokok masalah yang menjadi pemicu dan faktor penyebab itu harusnya juga dikendalikan, bukan hanya dampaknya dikendalikan. Ya tapi kan dengan dia melakukan itu minimal dia mengembalikan protes itu di dalam sebuah diskusi di atas meja Pak. Jadi tidak lagi dengan kekerasan dan penjarahan. Saya sih menurut saya itu udah benar tuh caranya gitu ya. Tapi menurut saya gini juga Pak, memang akan sangat baik bila kemudian sampai akarnya itu diselesaikan Pak. Kalau menurut saya sih, karena sekarang kan rakyat menunggu ya. Pak Purbaya kan pede banget tuh. Dia Purbaya ini Menteri Keuangan yang baru nih. Menteri Keuangan yang baru tuh kan percaya dirinya tinggi sekali gitu ya. Jadi ya kita tunggulah bagaimana gebrakan-gebrakan dari apa sih yang kalau diingat lagi tuh apa kira-kira yang pertama dia akan naikkan pertumbuhan ekonomi 6-7%. 6-7%. Satu. Terus kedua dia akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Ya, sehingga kemudian orang akan konsentrasi pada mencari pekerjaan ketimbang demo. Ya, kemudian dia berjanji menyehatkan fiskal Pak. Dia berjanji menyehatkan fiskal. Kemudian memperbaiki pasar ya. Memperbaiki pasar. Ini kayaknya perlu kita catat nih ya. Semua pernyataan-pernyataan dia ini, apakah dia memang orang yang pandai membuat bukti atau sekedar pandai berjanji kan? Ya minimal gini Pak ya, plus minus nih ya, saya boleh ya. Plusnya Pak Purbaya itu memang dia masih baru sehingga dia mungkin bebas berkreasi. Namanya memang belum sekinclong Bambang Brojonegoro atau Sri Mulyani atau Khatib Basri atau Bambang Wijayanto gitu kan. Tapi atau Henry Satrio. Ya itu jelas Pak, nggak usah disebutin. Jadi tapi nama Purbaya ini kan nama baru yang tidak baru dalam dunia keuangan gitu ya. Oleh karena itu
gebrakan-gebrakannya sangat ditunggu, itu positifnya Pak. Negatifnya orang ini baru, jadi dipertanyakan bagaimana independensi dia terhadap pikiran-pikiran untuk memperbaiki ekonomi. Maksud saya begini, apakah dia tipikal yes man yang diminta oleh Prabowo kanan-kanan gitu ya, yang akhirnya misalnya ini yang ditakutkan pasar ya, dia juga akhirnya ikut-ikutan mengintervensi Bank Indonesia gitu. Jadi burden Bank Indonesia itu atau ya burden Bank Sentral itu dia ikut campur karena memang diminta oleh Pak Prabowo. Nah itu plus minus sih. Kalau saya pribadi menginginkan segera baguslah kondisi negara ini Pak ya. Karena kan banyak mengatakan sekarang ekonomi kita itu lebih tough dari zamannya go to the fit Pak, COVID. Maksudnya lebih tough gimana? Lebih bagus? Ini nggak lebih tough Pak, lebih penuh tantangan lah, gitu Pak. Tapi reaksi pasar tuh gimana sih? Kok gue lihat ya di beberapa berita tuh reaksi pasar tuh negatif loh terhadap pernyataan-pernyataan yang menggampangkan masalah. Oh iya, kalau makanya tadi saya katakan sebaiknya Menteri Keuangan itu nggak terlalu banyak bicara Pak. Jadi minimal tuh seperti Bu Sri Mulyani gitu, tidak terlalu banyak janji. Nah ini kan Pak Purbaya belum apa-apa sudah berjanji kan. Nah investor-investor pelaku pasar tuh mencatat seperti tadi Pak BW, mencatat janji-janjinya. Nah ini kalau tidak terpenuhi lagi ya, maka bisa bahaya, marah kan pelaku pasar ini, kok lo cuma sekedar janji saja. Kayak lagunya itu Pak, janji-janji, hanya janji tinggal janji gitu, bulan madu gitu-gitu. Yes. Bahkan sebenarnya investor kehilangan kepercayaan loh. Baru dilantik udah kehilangan kepercayaan. Terlalu cepat juga investor melakukan respon seperti itu ya. Ya kan nggak terlalu jatuh juga Pak. Kalau rupiah melemah mungkin karena dipengaruhi harga emas yang memang melambung tinggi di pagi hari gitu. Harga emas tuh tinggi banget Pak. Ya, kalau Bapak BG punya emas ya Pak BG bersyukurlah karena harga emasnya naik gitu. Kan ada gue punya Mas Henry. Gede banget itu masnya. Ya pul lawakannya pul. Bukan, lawakannya dulu banget. Mas kan di sekitar kita masih garing kan. Saya pikir ada perubahan, alat-alat baru sama aja. Jadi nggak apa-apa lah. Jadi apa nih yang mesti dilakukan ke depan supaya kendali atas kontrol situasi itu bisa begini dipegang? Apa usulan lu? Lu kan sebenarnya potensial jadi menteri juga, yang cuman lu nggak beruntung aja sih sebenarnya. Coba saya beruntung Pak. Coba ide-idenya apa coba? Sebentar lagi wapres ya Pak. Wapresnya itu artinya adalah? Ya wapres lah saya. Jadi gini Pak, omongan Pak Prabowo yang meminta rakyat untuk percaya pada pemerintahannya, menurut saya harus dibantu. Dibantu tuh artinya masyarakat cobalah untuk percaya kepada pemerintahan ini dan agak bersabar terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah masalahnya Pak Prabowo bukan masalahnya sih. Tantangannya itulah Pak Prabowo stated clear ya apa, menyampaikan secara jernih dan jelas bahwa yang dia urus adalah golongan paling miskin di Indonesia. Nah itu jangan lupa, golongan kelas menengah. Kalau dia nggak diurus dan kemudian dia merasa ada yang kurang, bergolak dia Pak. Itu kelas menengah tuh. Makanya sering sekali dibilang kelas menengah ini adalah the agents of change gitu. Bukan sekarang the agents of change to tuanku netizen. Oh iya itu kan isinya kelas menengah juga Pak. Oh oke. Gitu. Jadi maksud saya ya segera diperbaiki lah gitu. Yes. Bagaimana usulmu mengenai jabatan-jabatan di struktur kementerian yang masih kosong supaya ya sebaiknya diisi Pak. Karena segera diisi. Kalau enggak ya sekalian dirampingkan gitu. Jadi kan nggak mubazir gitu. Jadi nggak usah diisi dong kalau dirampingkan. Iya makanya maksud saya segera diisi atau segera dirampingkan aja. Kalau memang dirasa tidak diperlukan. Tapi kalau menurut saya sih diperlukan ya. Kalau kata Noel tadi kan. Oh iya Noel. Kalau kata Noel tuh. Itu hak prerogatif presiden kata dia Pak. Noel apa kabarnya itu, temen lu bukan tuh ya Noel? Iya teman gua Pak. Terus? Itu kenapa?
Lu udah jenguk belum lo? Belum Pak, kan nggak boleh katanya. Oh gitu ya? Iya katanya kalau belum inkrah nggak boleh jenguk. Kok inkrah lu? So tahu lu kok belum inkrah? Emang belum inkrah masih diperiksa? Nah, ini saya sebenarnya lagi cari alasan aja Pak. Bapak nih. Tapi ya menurut saya mirisnya Noel itu dia tahu terus dia nggak berusaha memperbaiki gitu, malah memanfaatkan itu gitu. Ya mungkin dia hilaf ya. Makanya tuh kemarin tuh netizen memang kurang kerjaan. Kok kurang kerjaan? Ini kira-kira yang kena reshuffle nih gimana nih? Ya mungkin mau jadi ketua Joman Pak gantiin Noel. Tapi kan Budi Ari tuh udah jadi ketua Projo Pak. Oh Budi Ari, lo lagi ngomongin Budi Ari Karding yang kena reshuffle kemarin Pak. Iya. Coba Pak BW ya. Walaupun ada idiom jabatan titipan Allah, pagi siang masih kerja, sore dicopot itu sakit juga ya Pak ya? Ya gitu. Enggak gue nanya ini. Iya. Pak BW kan lahir duluan. Menurut Pak BW gimana? Iya, kadar keikhlasan menjadi bagian penting dari seluruh proses itu. Lu kan yang ngomong tadi itu amanah, lu ikhlas. Kalau ikhlas ya selesai. Kalau nggak ikhlas berarti kadar keikhlasannya beda-beda. Tapi emang kaget Pak, pasti Pak. Kaget loh Pak. Ada satu lagi komunikasi politik ini. Ini penting banget ini. Di Maulid Nabi semua pakai pakaian putih, Pak Gibran kagak. Itu gimana ya komunikasi politik? Dibacanya bagaimana tuh? Kalau menurut saya Pak ya, orang ada dua nih Pak ya opsinya. Dia nggak baca undangan secara detail Pak, jadi dress code nggak dia baca gitu. Atau ada orang yang sengaja dress code-nya nggak dicantumin Pak. Gitu. Menurut lo yang mana? Dua-duanya tuh sangat mungkin Pak. Tapi ada satu hal loh yang kita pelajari ya dari seorang Gibran. Pede dia Pak. Pede. Dia percaya bahwa semuanya itu sama di mata Allah. Baik yang pakai kemeja putih maupun yang salah kostum. Jadi pede duduk situ itu bagus banget. Tapi dari alasanmu itu sebenarnya punya konsekuensi yang luar biasa loh. Kalau dia tidak membaca dress code itu artinya dia tidak cermat. Bagaimana kalau kan bisa aja yang satu lagi Pak. Itu kan yang pertama bisa tidak cermat, kan, tidak mau atau bawahannya ajudannya itu memang juga membuat dia tidak cermat, dia juga semuanya tidak cermat. Terus yang kedua bahwa sengaja dibuat tidak ada dress code-nya, dress code-nya itu artinya dia lagi dijebak dong bos. Enggak juga Pak, saya sih bukan ngebelain Mas Gibran ya, cuma saya ingin mempelajari situasi juga. Mungkin pada saat itu orang-orang itu jadi putih gara-gara pas keluar Pak Prabowo pakai putih gitu, atau dilihat Prabowo putih kita putih juga gitu. Sebenarnya yang menarik kan Mas Gibran bisa juga dong dan setelah itu dia pakai putih juga. Ya mungkin dia udah di jalan Pak. Gitu. Mungkin juga dia udah siapin itu batik lama Pak. Baik. Jadi gitu. Itu kan juga tadinya putih itu aslinya Pak. Cuma Mas Gibran kemajuan aja. Dia bikin. Itu tapi kenapa ada Pak Teddy di antara Gibran dan Prabowo? Itu yang menarik tuh. Komunikasi politik apa yang sedang ditunjukkan tuh? Pak Teddy berada di tengah pres dan wapres. Itu mungkin Gibran berkesempatan bicara kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, jangan ada Teddy di antara kita. Enggak, tapi kalau menurut saya belum, jangan itu dulu Pak, ini penting Pak. Mungkin ini masalah kenyamanan mungkin Pak ya. Mungkin memang nyamannya Pak Prabowo sekarang secara protokol di samping dia itu kalau nggak Teddy, Pras, Dasko Pak gitu. Ya nggak apa-apa juga, Mas Gibran pilih aja sendiri yang nyaman di sampingnya siapa lagi gitu. Kemerdekaan menyatakan pendapat harus juga diajukan dengan kemerdekaan siapa yang ada sekelilingnya gitu ya. Pak saya mau nanya lagi boleh nggak sih ke Bapak? Nanya apa lu ya? Bapak terakhir ketemu Anies Baswedan kapan ya? Udah lama tuh gak ketemu. Di sidangnya Thomas Lembong. Sidang Thomas Lembong. Iya. Terus ngomong apa Pak? Ini ya Bapak waktu Thomas Lembong dikasih abolisi Bapak seneng nggak? Seneng. Kenapa Bapak seneng?
Ya karena memang dia pantas mendapatkan itu kan. Sekarang yang gue tanya lo, waktu apa namanya Mas Hasto dikasih amnesti, lo seneng nggak? Saya senang Pak. Kenapa seneng? Saya senang ngeliat orang-orang mendapatkan kebebasan Pak. Iya. Tapi kenapa waktu Nul minta amnesti, kok lo agak minir-minir? Enggak, karena caranya dia salah Pak. Hasto dan Tom Lembong tuh nggak pernah teriak-teriak, Pak Prabowo kasih saya amnesti, Pak Prabowo kasih abolisi, enggak Pak. Jadi Pak Prabowo tuh justru kalau diminta Pak, mungkin jiwa korsa prajuritnya tuh menyala Pak. Bukankah itu cara relawan? Enggak, maksud gua gini bos, jangan sampai gitu. wah kalau saya kasih Noel amnesti berarti saya tunduk atas Noel, kan dia nggak pengen begitu Pak. Tadi relawan maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti jokes yang itu Pak. Ya nggak tahu gue juga. Gimana sih? Teman-teman, inilah cara kami menjaga kewarasan bersama Henry Satrio. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.